Seperti besar di sini Rini saya akan mereview One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1037. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta sebelum itu, saya juga mau berterima kasih nih buat pengguna buah iblis baru atau Devil Fruit user, yaitu anime AR Anjay. Serta untuk Reski Abu Yamin juga yang bahkan melebihi buah iblis, dia mau menjadi Haki user, asik. Nah, buat kalian juga yang ingin memiliki badges Berry Bounty di sebelah nama kalian seperti dia, dan stiker menarik ini juga, kalian bisa langsung join membership channel Devil Nomi ya dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan mereview untuk One Piece chapter baru yang seperti biasa lah ya. Setelah libur cukup lama nih, kita dapat chapter 1036 di akhir tahun 2021. Tapi baru sekarang kita mendapatkan chapter 1037 yang bisa dibilang ya sudah 2 minggu lah. Yang bahkan sampai ada berapa yang nge-DM ke Instagram, "Bang, kapan nih untuk reviewnya?" Waduh, udah pada nggak sabar ya nunggu review channel Devil Nomi. Nah, soalnya kalau saya sendiri lebih suka nge-review itu kalau udah keluar scanlation atau ya kita sudah melihat gambarnya lah. Atau mungkin jika kalian lihat seperti RAW lah, dimana masih bahasa Jepang. Karena mungkin ya kredibilitasnya lebih terjamin lah kalau gambarnya sudah muncul dibandingkan teks doang kan. Oke, kita langsung saja, dimana judul untuk chapter kali ini adalah Shuron Hake. Di sini kita pun mendapatkan cover story yang melanjutkan di chapter 1035 lalu, yaitu petualangan tanpa emosi Germa Double Six. Waduh, Oda memberikan emotionless dong, saking Sanji bencinya karena mereka yang tidak punya emosi. Di sini kita bisa melihat Judge, Ichiji, dan Reiju. Aduh, teteh Reiju gelis pisan pokoknya. Nah, isi untuk chapter ini dimulai dari ibu kota bunga, di mana rakyat-rakyat Wano Kuni masih menikmati festival api yang diadakan di sana. Walaupun sudah menuju ke penghujung acaranya nih, karena di sini kita melihat beberapa anak-anak dan orang dewasa yang menulis harapan mereka di sebuah lentera kertas untuk mereka terbangkan ke udara lah ya, seperti pesan kepada pendahulunya. Dan berpindah langsung ke pertarungan puncak di Onigashima, yaitu pertarungan antara Luffy dan Kaido yang terlihat mereka ini berhenti untuk beberapa saat nih setelah clash di chapter sebelumnya. Di sini Luffy kaget melihat Kaido yang berubah ke mode manusianya dan dengan santai dia meminum botol sake. Luffy yang marah pun dia berteriak, "Hei, kenapa kau malah minum?" Dan dijawab oleh Kaido, "Saya minum karena saya sedang bersenang-senang. Kau mau juga nih? Hari ini adalah festival api di ibu kota bunga. Kita pula membuat pesta besar di Onigashima, ya walaupun kau merusaknya sih, fufufu." Yang tiba-tiba Kaido mulai menangis dipenuhi dengan tawa. Aduh, Luffy yang sadar karena tahu dia pasti mabuk dan dia pun akhirnya melepas jubahnya lalu berlari ke arah Kaido. Dilanjutkan lagi oleh Luffy, "Jika kau kalah, kau tidak akan beralasan mabuk sebagai alasan kau kalah kan?" Dan Kaido pun terus tertawa sambil dia memegang kanabonya agar tidak terjatuh. Dan dijawab oleh Kaido, "Huhihi, kau bodoh sekali. Mabuk ini tidak membuatku menjadi lemah, aku mengakui jika kau sangat kuat." Luffy pun siap menyerang Kaido dengan tangan kanannya ketika Kaido yang masih bacot terus nih karena lagi mabok. Dan Kaido pun berkata, "Sudah cukup lama sejak aku bertarung 1 lawan 1 dengan seseorang sampai seserius ini." Ya, kata-kata yang keluar lagi lah dari seorang Yonko yang sebelumnya. Big Mom pun berkata yang cukup mirip kepada Kid dan Torao ketika mereka berhasil melukainya dengan awak keningnya itu. Dia berkata, "Sudah berapa lama," bahkan dalam kata-katanya dia berkata, "Sudah berapa dekade aku tidak terluka separah ini." Dan Big Mom pun akhirnya mengamuk. Di sini pun Kaido berkata hal yang serupa, "Sudah berapa lama saya tidak bertarung 1 lawan 1. Bahkan di sini Oda Sensei meng-highlight 1 versus 1-nya ini loh. Kata-kata yang diucapkan narator di awal perkenalan Kaido, jika bertarung 1 lawan 1, selalu bertaruhlah untuk Kaido-san. Lanjut di sini Luffy menyerang Kaido, tapi Kaido melompat ke belakang sambil tertawa. Dan dia menghindari serangan Luffy dilanjutkan dengan serangan baru yang bernama Shuron Hake yang bahkan menjadi judul untuk chapter ini. Lagi-lagi nama Hake juga sebagai penamaan Buddha lah yang selalu digunakan seperti Raimei Hake, Ragnaraku, Arrow, dan yang lain-lain lah. Itu semua sejujurnya Kaido sendiri bukankah sebagai Oni yang lagi-lagi merepresentasikan sebuah Myo-O atau Dewa Buddha. Hal yang kakek Hyo katakan ada di Luffy, tapi sebenarnya Kaido pun banyak menyerupai dari Myo-O tersebut.
Turun haki ini membuat Kaido berubah ke mode hybridnya dengan gaya bertarung yang cukup berbeda. Dilanjutkan dengan warai jogonya dan lagi-lagi Ragnaraku keluar sebagai serangan penutup Kaido saat itu. Serangan yang sangat kuat sekali mengenai kepala Luffy di mana bahkan efeknya terlihat ke orang-orang di lantai bawah. Luffy berteriak kesakitan dan Kaido pun berubah langsung ke mode naganya. Ini menyenangkan, tapi kastil dan pulau ini sudah setengah hancur. Aku bahkan tidak berguna, tidak bisa melindungi satu buah kastil saja. Kaido dalam keadaan sedih di mana muncul box narator yang beritahu dia sedang berada di set drunk mode atau mode mabuk sedih lah. Aduh, udah kayak mode gearnya Luffy nih, ada macem-macem. Dan Kaido pun berkata lagi, saya akan buat ulang tapi sekiranya mungkin butuh waktu sekitar 5 tahun. Saya sudah melakukan yang terbaik tapi sepertinya ini masih belum cukup. Dan ketika Luffy sudah akan menyerang Kaido, di situ Kaido mengeluarkan lagi tornado dari naganya tersebut. Luffy berhasil menahan sabetan angin Kaido dengan cukup mudah, yang bahkan serangan tersebut dapat memotong batu dengan sangat instan dan di anime baru saja dapat memotong tangan dari Kiku. Kaido pun berubah lagi ke mode hybridnya dan mulai menangis, di mana di situ muncul lagi dia berubah ke mode crying drunk mode. Aduh, mode mabuk menangis nih kurang lebih. Kaido pun lagi-lagi bersiap menyerang Luffy dengan Raimei Hake-nya. Tapi Luffy yang sadar dia akan melakukan hal itu, dia akhirnya mengintervensi serangan Raimei Hake bahkan sebelum serangan tersebut mulai terserang. Alias ketika Raimei Hake-nya dan Luffy melompat menghindari serangan tersebut, dan dia menyerang Kaido di satu double patch yang luar biasa. Dia menendang Kaido tepat di dagunya, di mana serangan tersebut sangat kuat karena kita melihat petir hitam di sekelilingnya. Tapi Kaido pun tidak menyerah, dia berhasil menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya tersebut, dan mereka saling beradu kepala yang efeknya luar biasa gila. Di mana mereka tidak bersentuhan lagi dan petir hitam pun di mana-mana. Ya, panelnya miriplah seperti Luffy dengan ulti, tapi ini jelas lebih jauh bos karena dengan Kaido dan dengan Hausoku no Haki. Di sini pun Luffy berkata, wah haki dia semakin kuat, dan setelah itu Kaido pun mulai sadar lagi. Yang lagi-lagi box mode Kaido sedang ada di anger drunk mode atau mode mabuk marah nih. Aduh, aneh-aneh. Di situ Kaido menyerang Luffy dengan bola breed-nya, tapi Luffy dapat menghindar dan Luffy menyerangnya dengan rock gatling-nya. Kaido pun memutar kanabunya dan menyerang bersamaan dengan serangan yang bernama Gundari Ryuseigon. Waduh, ini nih yang tadi saya maksud terkait Myoo, di mana Gundari adalah salah satu dari Myoo di agama Buddha. Di sini Luffy pun menyerang Kaido dengan menginfuse Hausoku no Haki-nya, dan Kaido pun berhasil menyerang baliknya. Ini seperti klasik lah adu gatling Luffy dengan musuhnya, yang keduanya saling menerima damage satu sama lain. Kaido menerima serangan Luffy dan Luffy menerima serangan dari Kaido. Ini gila sih, chapter ini epic parah, duel di antara Luffy dan Kaido yang sudah lama kita tunggu. Ingat, Kaido ini seorang Yonkou loh. Tapi di tengah serangan intens tersebut, Luffy memperlambat serangannya dan menahan kanabu Kaido dengan tangan kirinya. Dia pun berhasil melukai Kaido di perutnya dengan tendangan yang sangat kuat. Mata Kaido terlihat putih dan darah keluar dari mulutnya. Luffy melihatnya dengan sangat marah dan tatapan yang sangat serius. Wah, kalau diperhatiin nih, ketika Luffy sudah menguasai Hausoku no Haki, dia makin banyak menyerang musuhnya dengan tendangan ya. Kayaknya untuk identik tendangan dari Sanji udah langsung tergeser sama Luffy nih ketika dia bisa melukai Kaido. Karena ya cukup sanksi juga sih adu antara Kanabu Kaido dengan kaki Sanji. Aduh, kira-kira gimana nih menurut kalian? Dan setelah itu, seperti biasa, kita dilempar dulu ke daerah lain di Pangaya Kastil, yaitu di Marijois lah tempatnya para Gorosei. Dimana di situ salah satu Gorosei berkata, referee kali ini sangatlah terkutuk. Yang dilanjutkan lagi nih oleh Gorosei yang lainnya, mari kita kesampingkan dulu hal itu. Kita harus fokus dulu ke Wano Kuni, siapa yang mengira pertarungan tersebut akan berjalan sejauh ini. Dan Gorosei yang satunya lagi, dia melanjutkan, ini saatnya kita melakukan sesuatu kepada Nico Robin. Dan dia memang sudah harus ditangkap saat ini. Dengan Kaido dan ada Big Mom bertarung di sana, bukankah sangat tidak aneh jika ada terjadi kematian di pertarungan itu? Orang itu wajib kita hilangkan. Wah, mereka ini benar-benar mau Robin biar mati. Jangan-jangan kata-kata penyucian yang Im Sama inginkan kepada Gorosei itu adalah menghilangkan Nico Robin dari dunia ini. Wah, ini sangat menarik sekali. Dan berpindah lagi ke kapal pemerintahan dunia yang sudah menuju Wano Kuni. Ingat, ini bukan armada angkatan laut ya, tapi kapal khusus pemerintah dunia saja.
di mana salah satu agennya memberikan info kepada Gorosei melalui Denden Mushi. Semua kapal sudah siap dan menunggu perintah, tapi tiba-tiba ada yang terjadi nih. Agen tersebut melihat sesuatu yang sangat aneh dari salah satu kapalnya dan dia sangat kaget sekali. Di mana agen yang lain berkata, bayangan raksasa datang, mereka datang, apakah itu? Apa itu sebuah pulau? Dan kembali ke Gorosei yang mendengar laporan tersebut, dia berkata, tidak, itu mustahil, bahkan bagi kita, buah tersebut hanyalah sebuah legenda. Untuk beberapa abad, bahkan tidak sekalipun dia bangkit. Dan Gorosei lainnya menjawab, lalu kenapa pemerintahan dunia melakukan caranya dengan memberi nama buah iblis tersebut dengan nama lain? Di sini Gorosei berkatanya, Dead Akuma no Mi ya, jadi tidak bisa disebut buah iblis apa, alias ini masih sangat misterius. Ingat, Akuma no Mi itu arti lain dari Devil no Mi atau buah iblis. Dan di halaman terakhir kita lihat juga, ternyata bayangan besar tersebut adalah Zunisa. Zunisa berada di belakang armada pemerintahan dunia di dekat lautan Wano Kuni. Waduh. Dan Gorosei pun berkata, alasannya adalah mereka ingin menghilangkan nama asli dari buah tersebut dalam sejarah. Yang muncullah note editor seperti biasa, apa maksud dari kata-kata mereka. Oke, ini sebenarnya chapter yang luar biasa. Seluar biasa chapter sebelumnya lah di 1036. Tapi di sini chapter full tarung yang ditutup dengan misteri baru yang sangat luar biasa. Sejujurnya saya ingin membahas mengenai buah iblis yang dimaksud. Mungkin banyak yang kepikiran itu adalah Gomu Gomu no Mi mengingat kata-kata Wushu dahulu. Tapi entah nih feeling saya jika itu ada hubungannya dengan sesuatu dari Zunisa ini. Apa dia hasil buah iblis raksasa atau ada buah iblis lain yang ada di Wano Kuni ini? Ini akan kita bahas lengkap di analisis saja ya, karena sekarang kita fokusnya di review. Serta saya pun cukup curiga kenapa Gorosei berkata di masa lalu. Karena bukankah teori terkenal sejauh ini adalah jika Gorosei ini dapat hidup immortal, tapi jika dia berkata ini di masa lalu alias dia tidaklah hidup selama itu. Wah, ini sebenarnya cukup mencurigakan juga. Tapi lagi-lagi ini mungkin akan kita bahas lengkap di analisis atau video lain saja ya. Ya, karena reviewnya sudah cukup panjang gara-gara chapter yang luar biasa ini. Pembahasan rock juga yang akan kita bahas di analisis nanti nih. Overall ini chapter yang cukup gila karena tarung antara Luffy dan Kaido seorang Yonko. Serta penutup misteri yang sangat mantap juga. Jadi akan saya beri nilai 9,0 dari skala 10. Menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter kali ini? Ya, tapi lagi-lagi derita awal tahun setelah munculnya chapter ini, di mana minggu depan akan libur. Waduh, karena ya untuk normalnya sebenarnya jadwalnya itu di tahun 2022, awalnya rilis chapter 1036 di awal kemarin dan seminggu setelahnya itu sekarang di chapter 1037. Maka minggu depan memang sudah waktunya libur dan ada lagi 2 minggu ke depannya. Tapi seperti yang saya katakan di awal, karena chapter 1036 sudah rilisnya di akhir tahun, maka serasanya buat kita sangat lama sekali. Ya, tapi itulah untuk info yang kita dapat saat ini. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil no Mi, telah keluar nih desain baru dari dnm.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah 2 desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Nah, serta buat kalian yang ingin yang ada flash sale di Shopee dan juga Tokopedia, dimulai dari video dirilis sampai sehari setelahnya, yang pastinya kalau flash sale ini diskonnya gede-gedean dong dan juga banyak voucher menarik. Jadi kalian langsung klik link di deskripsi saja ya. Ingat, waktunya sangat terbatas, terutama buat pecinta Babang Zoro. Jai. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.